Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang software Flowgorithm. Apa itu software Flowgorithm? Yaitu suatu software yang dapat kita gunakan untuk melakukan simulasi ketika kita membuat suatu flowchart. Nah, berbeda dengan software yang lain, Flowgorithm ini mempunyai kemampuan untuk bisa disimulasikan secara sederhana. Jadi nanti kita bisa melakukan simulasi dengan merunning dari Flowgorithm yang kita buat tersebut. Berbeda misalkan dengan kita membuat dengan Visio, maka kita hanya bisa membuat secara fisik, namun kita tidak tahu apakah logika yang kita tanamkan benar atau salah. Dengan menggunakan Flowgorithm, kita bisa mengecek terlebih dahulu sebelum kita mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya. Nah, kelebihan dari Flowgorithm yang lainnya adalah software ini sangat sederhana, mudah dipakai, mudah dipahami, dan ukurannya pun sangat kecil sekali. Jadi tidak akan memberatkan komputer atau laptop yang saudara pakai. Nah, selain itu, Flowgorithm ini bisa diunduh secara gratis dan memang disediakan secara gratis oleh penyedianya. Oke, untuk slide selanjutnya kita coba langsung untuk mensimulasikan software tersebut. Masuk ke dalam software Flowgorithm. Ketika kita pertama kali membuka lembaran baru di software Flowgorithm, maka di sini kita bisa lihat terdapat dua buah simbol yang tertera pada layar kita. Yang pertama simbol main, kemudian simbol end. Kedua simbol ini merupakan simbol terminator yang merupakan simbol untuk akhiran dan permulaan. Nah, di sini permulaannya disimbolkan dengan main dan akhirannya adalah end. Pada software ini terdapat beberapa menu, diantaranya menu file yang berisi tentang bagaimana kita memanajemen file yang akan kita buat, kemudian menu edit seperti biasa, cut, copy, delete, dan sebagainya, termasuk zoom in dan zoom out. Nah, kemudian ada menu program, ini berhubungan dengan bagaimana cara kita merunning simulasi pada software Flowgorithm ini. Nah, berikutnya adalah menu tools. Di sini kita bisa lihat ada change language, kemudian scale, export, dan sebagainya. Kita bisa nanti pelajari sendiri lebih lanjut, karena software ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Nah, menu terakhir adalah help, di mana di sini berisi tentang documentation dan menu bantuan atau tentang software, tentang semua yang berkaitan dengan software Flowgorithm ini. Nah, di sini ada simbol-simbol di mana ini open, kemudian save, kemudian running, zoom in, zoom out, yang tadi sebenarnya sudah ada di dalam menu edit, juga ditampilkan secara langsung untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan software ini. Nah, software ini sebenarnya sangat sederhana sekali, sehingga cocok sekali untuk mahasiswa atau untuk pengajar ataupun orang-orang yang ingin mempelajari tentang algoritma dan menerapkannya dalam bentuk flowchart. Nah, berbeda dengan software yang lain, Flowgorithm ini bisa kita running atau kita simulasikan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Seperti kasus sebelumnya, kita ingin membuat atau menghitung algoritma menghitung luas lingkaran. Maka di sini setelah kita ada simbol main atau mulai, nah untuk menambahkan simbolnya kita klik garisnya. Nah, proses pertama pasti deklarasi. Kita klik declare. Nah, kita harus mendeklarasikan semua variabel yang ada di dalam atau yang akan kita butuhkan dalam menghitung seluruh lingkaran. Nah, variabel tersebut antara lain adalah variabel pi, kemudian variabel radius, dan yang ketiga adalah variabel luas. Untuk pi sendiri biasanya disebut konstanta, tapi untuk kasus kali ini kita coba mendeklarasikan pi sebagai inputan. Nah, nanti diikuti dengan variabel jari-jari dan diikuti dengan variabel luas. Oke, di sini kita bisa lihat untuk mengisi deklarasi variabelnya, kita double klik tadi di dalam objeknya, kemudian kita ketikkan pi. Kita pilih tipenya, di sini kita pilih real, kenapa? Karena pi nilainya 3,14 atau 22/7. Kemudian kita klik OK. Nah, ketika tidak ada warning, maka deklarasinya sempurna atau berjalan dengan lancar. Nah, ada dua cara mendeklarasikan variabel. Yang pertama bisa satu persatu, atau yang kedua secara jamak atau bersamaan. Sebagai contoh, kita double klik lagi. Nah, di sini karena dia pi merupakan bentuk real, maka luasnya pun akan menjadi real. Oleh sebab itu kita bisa mengisi variabel luas, kemudian kita juga bisa mengisi variabel jari-jari. Nah, perlu diperhatikan ketika kita mendeklarasikan variabel secara jamak seperti ini, maka tipe datanya semua akan sama. Untuk contoh kali ini, kebetulan 3 variabel tersebut nilainya memungkinkan sekali untuk memberikan nilai pecahan. Jadi, ketiga-tiganya kita deklarasikan sebagai tipe real. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mendeklarasikan, maka kita harus menginputkan nilainya. Maka
setelah itu kita klik garisnya, kemudian kita tambahkan simbol input. Di sini kita double klik. Nah, pertama kali kita akan memasukkan nilai pi. Oke. Nah, setelah kita mengisikan pi, maka kita juga butuh mengisikan nilai jari-jarinya. Kita tambah lagi di sini, kita klik, double klik, maka kita ketik jari-jari. Klik OK. Nah, input pi sudah, jari-jari sudah, maka kita bisa menghitung luasnya. Maka di sini kita cari proses atau assign. Nah, kita double klik. Prosesnya adalah luas, karena kita tadi mendeklarasikan luas, maka sama dengan pi dikali jari-jari. Diingat, untuk menuliskan variabel di sini harus sesuai dengan apa yang kita deklarasikan. Pi kemudian sama dengan pi, luas sama dengan luas, dan jari sama dengan jari-jari. Oke. Nah, jika tidak ada peringatan, maka apa yang kita kerjakan adalah benar. Sebagai contoh, coba kita jalankan. Oke. Nah, pertama kali ketika itu di-run, maka keluar please enter a value of the barrel of pi. Kita isikan 3,14 karena pi 3,14. Oke. Nah, please enter value of the barrel of jari-jari. Untuk mempermudahkan analisa kita ketikkan 10. Kemudian klik enter. Nah, di sini tidak terlihat apapun. Sudah kita mengisikan inputan tetapi tidak tampil apapun. Oke, kita kembali ke dalam rancangan. Nah, kita di sini perlu kita lihat kenapa dalam rancangan kita tidak muncul outputnya. Ternyata kita di sini kurang menambahkan output. Nah, tadi kita ada input, tidak ada output. Double klik. Nah, di sini kita ketikkan luas. Seperti apa yang kita hitung di dalam bagian assign atau bagian proses. Di sini kita ketikkan luas, maka kita harus keluarkan pada outputnya. Oke, kita jalankan sekali lagi. Nah, seperti tadi kita ketikkan 3,14, kita enter, kemudian kita isikan jari-jarinya 10, maka nilainya 314. Atau kita bisa lihat pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari, yaitu 3,14 dikalikan 10 dan dikalikan 10, maka hasilnya benar 314. Nah, di sini terdapat suatu kelemahan ketika kita mendeklarasikan suatu konstanta, karena harusnya konstanta atau pi ini tidak boleh ditanyakan untuk input pada satu sistem, karena itu harus dideklarasikan secara awal. Nah, pada Flowgorithm ini sudah mengenal pi tanpa perlu dideklarasikan. Jadi si Flowgorithm ini sudah mendeklarasikan pi secara default dalam sistemnya, maka kita tidak perlu melakukan input real variable pi atau melakukan pengisian kembali variabelnya. Jadi kita hapus saja di sini. Jadi ini untuk contoh yang kedua. Oke, kemudian di sini input pi kita hapus. Nah, mari kita jalankan. Diingat-ingat di sini kita harus, sebelum kita jalankan, dilihat dulu ini rumusnya. Ternyata pi-nya nggak seperti ini. Pi yang dikenal oleh algoritma adalah tanpa h. Jadi kita lihat di sini. Oke. Nah, kita cek sekali lagi proses awal mula, kemudian deklarasi, kemudian menginputkan jari-jari, kemudian menghitung luas dengan rumus pi kali jari-jari kali jari-jari, di mana pi secara default dalam program sudah ada. Jadi pi sudah di standarisasi internasional, dia sudah dikenal. Kemudian outputnya kemudian n. Oke, kita coba simulasikan, kita run. Nah, maka di sini kita akan langsung ditanya jari-jari. Berbeda dengan tadi yang kita ditanyakan dengan pi, maka kali ini kita langsung ditanyakan dengan jari-jari. Oke, kita ketikkan 10. Maka ketika kita enter, hasilnya langsung keluar 314,159,265 dan sekian. Kenapa ada perbedaan? Karena kita mendeklarasikan pi pada awal tadi hanya 3,14. Pada kenyataannya standarisasi internasional pi itu lebih dari 3,14 saja. Jadi ada pembulatan di belakang koma yang kita lakukan pada penggunaan pi yang kita maksud pada langkah pertama tadi. Nah, kita close. Kemudian untuk menyimpan project ini, kita bisa klik file, kemudian save as, kemudian kita berikan nama, misalkan kita taruh di folder manapun, terserah Anda, kita berikan nama misalkan flow 1. Oke, kita save. Nah, ketika kita mencoba membuat yang baru, kemudian kita mencoba buka file tadi, kita cari filenya tadi. Nah, di sini flow, kita open, maka bisa langsung dibuka. Demikian cara singkat kita menggunakan software Flowgorithm. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan, dan saya harapkan rekan-rekan bisa mencobanya di rumah masing-masing atau di tempat atau laboratorium masing-masing. Terima kasih.